Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, baik, terima kasih. Yang lain tidak ada suara nih. Yang lain mana? Pagi. Halo anak-anak. Halo, Pak Ellen, ya. Aduh, Halo, Pak kurang Guru. semangat, kurang semangat. Kita harus Halo, tetap Pak semangat pagi. Guru. Oke, Ya. baik, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? baik. Pagi Bapak. Baik, Pak. Baik ya? Oke. Iya, Ya, Pak Guru. Baik Pak. Pak Guru harapkan hari ini kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentunya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, Pak Guru minta kita ambil sikap untuk berdoa. Dan Pak Guru minta anak Martinus semoga bisa pimpin kita dalam doa. oke, Pak. Terbaik teman-teman, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, baik. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih anak Martinus yang sudah memimpin kita dalam doa. Hadir semua ya hari ini? Atau ada yang tidak hadir? Hadir, Pak. Hadir semua, Pak. Ya? Hadir. Hadir semua. Baik, semua hadir. Ya, Kalau yang hadir sebentar, tolong ya diisi listnya di WA grup kita menurut nomor urut kalian masing-masing. Supaya Pak Guru bisa pastikan hari ini Semua siapa hadir yang Pak. tidak hadir. Oke, baik. Kita lanjut ke materi hari ini, yakni materi hari ini itu tema 3, subtema 2, dan pembelajaran 3. Sebelum Pak Guru lanjut, mungkin masih bisa ada anak-anak yang masih aktifkan mic itu, tolong dimatikan dulu. Halo, anak-anak manis. Bisa matikan mic-nya? Oke, baik. Terima kasih. Jadi, pembelajaran kita hari ini tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah kalian mengamati video yang dibagikan lewat WA, kalian mampu menganalisis bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar yang dibagikan ke WA grup nanti, siswa dapat membuat tabel hubungan bentuk tubuh hewan dengan fungsinya dengan benar. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar, kalian mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk mempersiapkan wawancara dengan benar. Yang keempat, setelah berwawancara, kalian dapat melaporkan hasil wawancara itu menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Bagaimana, siap untuk belajar nih, anak-anak? Halo? Bisa aktifkan? Siap, Oke. Guru. Siap. Bisa lanjut. Materi ajar kita hari ini ada 2, yakni bagian tubuh hewan dan fungsinya, serta membuat daftar pertanyaan berdasar gambar yang kalian akan amati. Baik, sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu, pernahkah kalian melihat ikan berenang nih? Anak Martin? Pernah lihat ikan berenang? Bisa aktifkan mic-nya. pernah. Pernah? Nah, Anak Margarita, Pernah. pernah lihat ikan berenang? Pernah. Pernah ya? Apa yang Pernah, Pak. kira dia fungsikan ikan pada saat dia berenang? Sirip. Ekor. Anak Robertus? siripnya, Pak. Anak Robertus? Ekor, mata untuk Ya? melihat. Halo, Bapak. Kira-kira pada saat berenang ikan memfungsikan apa bagian tubuhnya? Oke, sirip, Bapak. Oke, untuk lebih jelas, kita perhatikan dulu video yang berikut ini.
Perhatikan ya anak-anak. Oke. Baik, itu tadi sepintas tentang bagaimana ikan berenang. Dia banyak memfungsikan bagian dari tubuhnya. Kira-kira dari video tadi, mungkin selain yang dia gunakan itu adalah siripnya, mungkin ada apa saja yang dia fungsikan ketika berenang? Yang tahu bisa aktifkan mic-nya. Ekor. Ya? Ekor, Pak. Oke. Anak Erika apa tadi? Ekor. Oke, Ekornya. mantap. Ya, selain siripnya, ikan juga memfungsikan ekornya untuk bergerak. Perhatikan gambar, lebih jelas gambar ikan berikut ini. Yang pertama, itu badan dari ikan ini yang ramping, memudahkan ikan itu bergerak dalam air. Terus, bagian yang kedua dari tubuh ikan ini, sisik. Sisik ini berfungsi sebagai pelindung tubuhnya. Lalu, yang ketiga, mata. Mata ini berfungsi untuk melihat lingkungan di sekitar ikan. Lalu yang keempat, insang. Itu sebagai alat untuk bernapas. Walaupun dalam air, ikan bisa bernapas menggunakan insang. Lalu yang berikut, sirip. Ini tadi bagaimana ikan memfungsikan siripnya ini ketika berenang. Dan ekor ini juga membantu pergerakan ikan dalam air. Sampai di sini mungkin ada yang bisa tanyakan? Halo, anak-anak, ada yang mau tanyakan ini berkaitan dengan gambar ini? Tidak Bisa ada, pahami? Bapak. Oke. Kalau tidak ada, Pak Guru mau tanya dulu. Robertus, anak Robertus, kira-kira ini sisik tadi berfungsi untuk apa? Sebagai pelindung tubuh, Bapak. Oke, mantap. Yang lain kasih jempol dulu. Ayo sama-sama anak-anak, kita kasih jempol untuk anak Robertus. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke yang berikut. Bagaimana membuat pertanyaan tertulis dalam persiapan kita untuk berwawancara. Ada beberapa kata tanya yang kita dapat gunakan itu. Yang pertama, kata apa? Yang kedua, berapa? Itu biasanya menanyakan jumlah. Biasanya atau terus di mana? Itu biasanya menanyakan tempat. Lalu kapan? Mengapa? Lalu bagaimana? Bagaimana ini biasanya menanyakan cara. Dengan kata tanya ini nanti, kalian bisa gunakan untuk bertanya atau untuk menulis daftar pertanyaan dengan melihat, ya contoh ini, membuat pertanyaan tertulis. Misalnya, dengan melihat gambar ikan di atas itu, kira-kira dalam pikiran kamu itu menanyakan bahwa, mengapa ikan dapat berenang? Atau, lalu apa yang terjadi jika ikan tidak punya sirip? Nah, ini kata-kata tanya tadi kalian bisa gunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, sebentar, setelah ini nanti Pak Guru bagikan itu LKPD-nya itu tentang bagaimana kalian membuat daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada orang tua kalian itu tentang bagian tubuh dan fungsi dari burung ini. Sebentar, linknya itu nanti Pak Guru kirimkan ke grup WA kita. Lalu di RKP kedua nanti ini, sama kalian membuat pertanyaan berdasarkan gambar yang diamati. Dari hewan ini
yang ditampilkan pada gambar ini, kalian buat daftar pertanyaan dan ditanyakan kepada orang tuamu. Silakan diskusikan dengan orang tua kalian dan nanti hasilnya dikirim kembali ke grup WA. Nah, untuk hari ini materi kita sudah belajar tentang bentuk dan fungsi dari tubuh hewan. Tadi sudah dijelaskan tubuh dari jenis contohnya itu ikan, seperti sisik, mata, ekor, badan, dan insang. Apa kalian semua pahami ini tidak nih? Anak Yoviana? Paham. Lalu yang berikut. Materi yang tadi kita belajar itu bagaimana Paham, Bapak. membuat pertanyaan tertulis dengan menggunakan kata-kata tanya. Dan nanti setelah ini Pak Guru memberikan evaluasi. Nanti link evaluasinya itu diambil dari Google Form dan linknya itu Pak Guru kirim ke grup WA kita. Pak Guru harapkan itu dikerjakan dengan jujur dan mandiri. Sekian materi kita hari ini. Pak Guru minta kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, supaya kalian tetap belajar dengan baik. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, Pak Guru minta satu anak mungkin untuk bisa berdoa. Anak Antonius, bisa pimpin kita doa penutup? Iya, Bapak. Silakan. Iya, Bapak. Siap. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Kita bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore.